Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi Injil Lukas 10, 21 sampai dengan 24. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh Allah diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Teman-teman terkasih, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa generasi baru lahir dengan berbagai macam potensi dan dinamika yang baru pula. Sesuatu yang baru pasti diiringi juga dengan sesuatu yang lebih baru pula. Dan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain pasti mempunyai perbedaan. Ibarat barang-barang yang diproduksi oleh suatu pabrik pun tidak bisa sama persis. Apalagi kalau menyangkut edisi selanjutnya. Maka ketika sebuah generasi barulah hadir, kepada mereka seringkali disematkan sebuah harapan yang baru. Setidaknya agar mereka lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Itu sebuah harapan yang baik pula. Hari ini dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menubuatkan lahirnya generasi baru dengan kualitas yang baru pula. Kehadiran mereka diwakili oleh seseorang yang disebut tunas dari tunggul Isai. Dialah sang pemimpin yang kualitasnya berbeda dari pemimpin-pemimpin yang muncul sebelumnya. Sebagai pemimpin, ia dinaungi oleh Roh Tuhan yang meliputi roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, serta roh pengenalan akan Tuhan dan juga takut akan Tuhan. Dari semua ini, itu mau menunjukkan bahwa kualitasnya tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari Tuhan. Dengan itu, ia akan menghadirkan yang namanya kedamaian dalam kehidupan ini. Suatu kehidupan di mana permusuhan, di mana penindasan dan penderitaan itu tidak akan ada lagi. Nah, bagi kita, teman-teman terkasih, nubuat Yesaya ini merupakan sebuah undangan yang pantas kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Kita diundang untuk percaya dan bertobat. Dan hanya dengan sikap percaya dan bertobat, kita akan mampu untuk melihat pertolongan dan pendampingan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mampu melihat kasih Tuhan di dalam setiap peristiwa hidup yang terjadi. Di dalam setiap langkah yang kita jalani dan di dalam setiap orang yang kita jumpai. Dengan percaya dan bertobat kita akan melihat pula dan merasakan kebaikan Tuhan. Tanpa itu, kita hanya akan mengalami yang namanya sebuah kegelapan hidup. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati agar mampu merasakan kasih Tuhan yang membawa damai. Dan semoga kita mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang sabar, hati yang bertobat, dan hati yang mau peduli. Nah, maka pengalaman ini saya teringat dengan sebuah kata Latin yang mengatakan gaudete, bersyukurlah. Dan Yesus pun hari ini juga bersyukur. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Ia bersyukur karena yang diajarkannya dimengerti dan diikuti oleh orang-orang sederhana. "Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi,
Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kita juga bisa melihat ini dalam Lukas 10 ayat 21. Dan sebetulnya teman-teman terkasih, pada kenyataannya dalam kehidupan kita, sebetulnya ada dua hal yang sering yang membuat kita tidak mudah bersyukur. Dan ini dua hal yang penting, mau tidak mau kita harus pahami. Yang pertama, dua hal yang sering membuat kita tidak mudah bersyukur. Yang pertama adalah, sepertinya kita sering dalam hidup ini memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki. Hal yang berbeda. Kita fokus kepada hal yang diinginkan, tetapi sering lupa dari apa yang sudah kita miliki. Katakanlah kita sering memiliki sebuah rumah. Kita sudah memiliki kendaraan, pekerjaan tetap, dan pasangan yang terbaik. Tapi kita masih sering merasa kurang. Pikiran kita dipenuhi dengan berbagai macam target dan keinginan-keinginan. Kita begitu terobsesi oleh rumah yang besar, mewah dan indah, dengan mobil yang sangat fantastis atau mewah, serta pekerjaan-pekerjaan yang dengan mudah mendatangkan lebih banyak uang. Nah, dalam bahasa Doraemon, kalau masih Anda ingat, dalam lagu dikatakan begini, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu. Ya, dan banyak sekali sesuatu keinginan yang seringkali mau tidak mau kalau merefleksikan dari lagu ini tuh, oh iya ya, seringkali dalam poin yang pertama, kita fokus kepada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang sudah kita miliki. Kita dapat mengubah perasaan ini dengan berfokus pada apa yang harusnya sudah kita miliki. Dalam bahasanya, seorang psikolog Jerman, Maria Kallen, dia mengatakan, jika kita tak punya apa-apa yang kita cintai, maka cintailah apa-apa yang kita punyai. Saya ulangi ya, dalam bahasa psikolog Jerman ini, jika kita tidak punya apa-apa yang kita cintai, maka cintailah apa-apa yang kita punyai. Itu poin yang pertama yang seringkali membuat kita tidak mudah bersyukur. Yang kedua, ternyata saya menemukan ada sebuah kecenderungan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa orang lain itu lebih beruntung, lebih diberkati dalam bahasa kita secara rohani. Kemanapun kita pergi, selalu ada orang yang lebih pandai, yang lebih tampan, yang lebih cantik, yang lebih percaya diri, dan bahkan lebih kaya dari kita. Maka dalam bahasa populer, rumput tetangga memang sering kelihatan lebih hijau daripada rumput di pekarangan kita sendiri. Nah, maka pertanyaan refleksinya, bagaimana dengan kita sendiri hari ini? Harapannya dan perjuangannya dalam tawaran refleksi hari ini adalah semoga kita tidak terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain sampai-sampai mata hati kita tertutup sehingga lupa senantiasa untuk bersyukur. Itu kurang lebih teman-teman hal yang mau kita renungkan hari ini tentang undangan percaya dan pertobatan terhadap tunas dari Tunggul Isai yang ditawarkan dalam bacaan pertama, dan dalam bacaan Injil hari ini ditawarkan untuk mampu bersyukur. Maka dua hal yang penting dipahami dan diperjuangkan tentang janganlah terlalu fokus
dari apa yang kita inginkan, tetapi fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Yang kedua, tentang membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selamat menjalani hidup ini, selamat menjalani hari ini dengan baik. Semoga berkat Allah melimpah untuk kita semua. Dan tetap menjadi orang yang baik dan melakukan segala perbuatan-perbuatan baik. Kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjuangan kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogani yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.